Ku rindukan nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberikan waktu bagi kita jemaat Tuhan GPI Paulus untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah online live streaming, di mana Tuhan memberikan waktu bagi kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan di minggu kedua bulan Juni ini. Kita serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama nyanyikan pujian Ku Tahu Bapa Beliharaku. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Praise the Lord. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan, ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Sama-sama katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Sama-sama lewat badai, lewat badai cobaan, amin. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku.
bagiku. Sekali lagi, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami. Walaupun kami melewati badai persoalan dan masalah kami, tapi kalau kami masih ada sampai saat ini, itu merupakan satu anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan beri waktu bagi kami, jemaat Tuhan, GPI Paulus boleh beribadah dalam minggu kedua ini. Kami percaya Engkau telah menyediakan berkat-berkat rohani bagi kami. Lewat pujian, terlebih firman Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau mengganggu ibadah kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah semua jemaat Tuhan, walaupun tidak beribadah bersama-sama di gereja, tapi kami ibadah lewat live streaming, di rumah kami masing-masing, lewat multimedia kami. Kami percaya Tuhan sudah sediakan berkat-berkat rohani bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah kami dalam minggu kedua bulan Juni ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama nyanyikan pujian, Dialah segalanya, Dialah bagiku. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan, karena Dia hadir di mana kita ada sampai saat ini, di rumah kita masing-masing. Berkat Tuhan, Tuhan curahkan dalam hidup kita. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Amin. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sama-sama, Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, amin, dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi, Dialah segalanya, segalanya, amin, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, amin, dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Katakan dicicip. Dicicip air madu yang manis. Sekali lagi. Dicicip air madu yang manis. Amin. Mari Bapak Ibu
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Esili Tonga. Mari kita semua, walaupun kita menikmati firman Tuhan di rumah kita masing-masing lewat live streaming, lewat HP kita masing-masing, tapi kita percaya Tuhan bekerja lewat apapun firman Tuhan, apapun yang disediakan oleh Tuhan lewat hambanya, niscaya akan memberkati, menguatkan, bahkan memberikan kekuatan iman bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian. Pujian ini memberikan kekuatan bagi kita semua. Haleluya Yesus. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam tangan-Mu ku merasa teguh. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam tangan-Mu ku merasa teguh. Sama-sama kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam tangan-Mu ku merasa teguh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Sekali lagi, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Terlebih dulu kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan di siang hari ini, di mana kami hamba-Mu dan umat-Mu memuliakan nama-Mu secara online. Kami saat ini berada di rumah Bapak Pendeta P. Nainggolan
untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba memuji, memuliakan nama-Mu dan memohon izinkan hamba-Mu menyampaikan sebahagian dari perkataan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, utus hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu. Kami mengandalkan nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Kita naikkan kehadirat Tuhan. Tuhan memberi kesempatan yang indah bagi kita beribadah di dalam ibadah minggu kedua tanggal 14 Juni 2020. Walaupun kita tidak bisa dapat bertatap muka secara langsung, namun kami yakin di dalam iman, jemaat-jemaat Tuhan, Bapak hamba Tuhan, dan seluruhnya jemaat anggota gereja Pentakosta Internasional Indonesia, walaupun di rumah, pasti mendengarkan firman Tuhan saat ini. Terima kasih. Saya membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai judul adalah rukun dan sebagai tema adalah pengampunan. Saya bacakan firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dalam bersama dengan rukun. Terpujilah Tuhan yang memberikan firman-Nya bagi kita. Sudah kita dengar dan sudah kita simak di dalam segenap hati kita. Kata firman Tuhan tadi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila kamu saudara-saudara duduk bersama dengan rukun. Yang baik dan yang indah itu harus kita pegang di dalam hidup kita. Mengikut Tuhan sampai Tuhan Maranatha datang. Karena itu juga dikehendaki Tuhan. Maka dia berkata sungguh. Kata sungguh adalah luar biasa. Alangkah baiknya jika kamu bersaudara tetap dalam rukun. Rukun ini dapat kita bagi dalam beberapa hal. Pertama, saya katakan dulu rukun seperti, kalau bisa saya singkat, RJ. RJ ini saya perpanjang rukun jemaat. Dari mula sampai sekarang dan sampai seterusnya, di dalam kita bersaudara di dalam nama Tuhan, baik hamba Tuhan, baik pun jemaat Tuhan, selalu terdapat rukun. Terima kasih. Sungguh kita bersyukur Tuhan memberi dan hamba-hambanya, terutama Ibu Gembala yang menerima hikmat daripada Tuhan, mengayomi seluruh hamba Tuhan dan seluruh jemaat, mengayomi tetap, menyarankan tetap, memberikan tetap kita di dalam rukun. Jadi terpujilah Tuhan dari semula sampai sekarang dan sampai selamanya. Hikmat yang begitu indah dan begitu banyak diberi Tuhan kepada Ibu Gembala kita, Ibu Ketua. Seluruh diayomi, seluruh tetap di dalam dirangkul, baik secara firman, baik secara WA, tetap selalu dan beri dengan semangat. Itulah rukun.
Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, jemaat dan hamba Tuhan, semuanya adalah di dalam kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, tentang rukun, saya dapat di dalam hati saya, secara singkat namanya RRT. RRT. Kalau saya perpanjang, RRT, rukun rumah tangga. Rukun rumah tangga inilah yang paling tetap dari permulaan kita di dalam rumah tangga, yang sungguh sangat baik dan sungguh sangat indah di dalam rukun, di dalam rumah tangga. Supaya rukun tetap di dalam rumah tangga, satu dengan yang lain, suami, istri, dan anak-anak, haruslah ada saling pengertian. Haruslah ada saling menjiwai jiwa seseorang, atau ibu, atau bapak, atau anak. Dan haruslah menyampaikan segala sesuatu di dalam diskusi secara lemah lembut dan secara dapat meyakinkan. Jangan main kasar, jangan main kehendak sendiri, dan jangan main ego. Haruslah disampaikan di dalam rumah tangga itu dengan secara damai dan secara lemah lembut menyampaikannya, dan di dalam tukar pikiran itu, supaya terjadi kerukunan, kerukunan yang baik dan kerukunan yang indah. Kalau boleh saya ambil contoh-contohnya, tetapi di dalam setiap rumah tangga mungkin atau pasti berbeda cara-cara setiap orang membuat rukun rumah tangganya. Pasti ada perbedaan-perbedaan. Namun semuanya itu adalah menuju untuk rukun. Kalau seperti saya di rumah, untuk membuat semangat, rukun dan ketawa, waktu Opung Melin Boru masih hidup, selalu saya berkata, inang nauli lagu, inang naburju, inang kasihan, ay inang kamu sudah datang pulang dari pasar. Mendengar itu, istri saya senyum dan manis dan ketawa. Mendengar perkataan demikian, jadi saya juga pun pasti jadi ketawa. Pasti, karena ada kata-kata yang indah di sana. Inang naburjuh, inang naudi lagu, inang hasian, boru ni tulang. Jadi senang, kita pun senang. Jadi cara-cara demikian adalah membuat rumah tangga jadi rukun. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, seperti saya bilang tadi, mungkin tempat kita masing-masing beda cara untuk membuat rukun. Tapi semuanya itu yang penting adalah baik dan untuk rukun. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan, itulah salah satu contoh untuk membangun rumah tangga rukun. Dan 55 tahun kami berkeluarga, berumah tangga. Tak pernah saya mengatakan kata-kata yang kasar. Tak pernah saya mengatakan kata-kata kehendak sendiri atau egois sendiri. Tidak pernah. Jadi terjadi kerukunan sampai 55 tahun berkeluarga. Tidak pernah kata kasar dan tidak pernah main tangan. Jangan sampai pernah main tangan. Nanti kalau pernah main tangan, ya jadilah seperti pujian atau nyanyian yang dikatakan Betaria Sonata. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas tamparan tanganmu. Jadi jangan sampai begitu. Dulu segenggam emas kau pinang aku, namun sekarang tinggallah duka ditelan duka. Pulangkan saja aku kepada ibuku atau ayahku saja. Nah, kenapa? Karena main hakim sendiri di dalam nyanyian si Betaria Sonata itu. Tapi aku percaya dan yakin kita umat Tuhan
yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan damai sejahtera. Tidak ada seperti itu. Tidak ada. Hanya sebagai contoh itu yang saya paparkan tadi. Terima kasih buat Tuhan. Sekarang kita melanjut dari RRT. Sekarang kepada RW, kepada RT. RT kalau kita perpanjang rukun tetangga. Di dalam rukun tetangga ini juga pun harus kita saling sapa menyapa dengan tetangga, dengan siapapun. Menyapa dengan baik, jangan muram, jangan kasar. Ya, harus lemah lembut. Baik tukar pikiran, baik lain sebagainya di dalam rukun tetangga. Seperti saya alami di dalam rukun tetangga. Saya juga bertetangga, selalu rukun. Selalu rukun. Karena itu, di dalam rukun tetangga, saya juga pun ikut sampai arisan RT, supaya di sana campur baur, di sana kita silaturahmi, saling mengisi. Oleh karena rukun RT, di dalam rukun RT ini, seluruh tetangga-tetangga tetap rukun terhadap kami. Waktu saya name di rumah sakit Pindad, tetangga datang, bahkan Pak Haji datang. Kenapa bisa mereka datang? Karena kita rukun dengan mereka. Pak Haji datang melawat aku di rumah sakit Pindad karena kita rukun. Nah, itulah rukun di dalam RT. Dan juga sampai RW kita pun tetap rukun. Kalau boleh saya katakan, di waktu Apung Menin baru meninggal di Bumi Baru, di Bumi Baru 1. Masyarakat di sana datang. Masyarakat di sana datang untuk memberi salam dan kekuatan kepada keluarga kami. Semuanya itu bukan karena hanya kebaikan saya, hanya karena di sana ada terdapat rukun. Jadi rukun itu, kata firman Tuhan tadi, alangkah baiknya dan indahnya bila saudara duduk bersama dengan rukun. Jadi terpujilah Tuhan yang memberi kata firman-Nya. Di dalam rukun kita mengambil firman Tuhan, Roma pasal 15 ayat 5. Kata firman Tuhan di sana, semoga Allah sumber kekuatan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Allah mengaruniakan kerukunan. Jadi Allah juga sangat merindukan umat-umatnya tetap rukun. Masyarakat tetap rukun. Itulah kehendak daripada Allah di dalam perkataan firman Tuhan ini. Terima kasih buat perkataan firman-Nya. Sekarang kita beralih sedikit tentang pengampunan. Karena itu adalah sebagai judul tadi, judul adalah rukun. Tetapi tema adalah pengampunan. Di dalam pengampunan ini sungguh sangat penting satu dengan yang lain mengampuni orang demi seorang. Seorang demi seorang harus terjadi pengampunan. Kata firman Tuhan di dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Dia berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya
tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi pengampunan ini adalah sungguh sangat luar biasa untuk kita seluruh umat dan jemaat Tuhan. Terima kasih atas perkataan firman Tuhan tentang pengampunan ini. Ada di dalam firman Tuhan ketika Simon mengundang Yesus makan masuk di rumahnya. Yesus datang ke rumah Simon dan duduk untuk makan. Di kota itu ada seorang perempuan terkenal karena dosa-dosanya. Luar biasa ini perempuan ini, terkenal karena dosa-dosanya. Namun demikian, ketika dia mengetahui Yesus ada di rumah Simon, dia datang dan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Dia mendekat kepada Tuhan Yesus dan berdiri di dekat kakinya. Dia menangis dan menangis. Air mata perempuan ini membasahi kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya dan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Melihat hal ini, Simon berkata dalam hatinya, tapi Tuhan tahu isi hati Simon. Lalu Tuhan Yesus berkata, Simon, ada yang aku katakan kepadamu. Simon berkata, katakanlah guru. Lalu Tuhan berkata, ada 2 orang yang berhutang kepada satu orang pelepas uang. Yang seorang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena tidak ada kesanggupan mereka untuk membayar melunasi hutangnya, maka pelepas uang menghapuskan hutangnya itu. Siapakah di antara kedua orang itu yang paling mengasihi di dalam pikiranmu? Simon berkata, yang saya tahu, yang saya pikir, yang hutangnya dilepaskan yang terlebih banyak. Lalu Yesus berkata, benar pendapatmu itu. Tapi aku datang ke rumahmu, tidak engkau bawa air untuk membasuh kakiku. Tetapi perempuan ini, semenjak dia datang, dia membasahi kakiku dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, mencium kakiku, dan meminyaki kakiku. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, inilah jadi Tuhan berkata kepada mereka, dosamu telah diampuni. Dia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jadi pengampunan inilah yang sungguh luar biasa, indah dan baiknya. Kita pun Bapak Ibu semua, kita pun semua umat Tuhan, hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, mendapat pengampunan daripada Kristus Yesus, Tuhan yang kita sembah, melalui pengorbanannya di Kalpari, satu kali untuk selama-lamanya. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan menghapus, tidak memperhitungkan segala pelanggaran, dan dosa kita ditutupi dan dihapus oleh karena pengampunan daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan, jadilah kita pengikut Tuhan tetap setia, pengikut Tuhan yang tetap tangguh, setia, taat untuk melakukan perintahnya, melakukan firman-Nya, dan tetap memuliakan
nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tetap di satu saat nanti kita bersama-sama dengan Dia. Jadi itulah luar biasa kata pengampunan itu. Dosanya yang banyak itu telah diampuni. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan di siang hari ini yang indah ini. Semoga melalui firman Tuhan ini kita dapat menerima firman Tuhan di dalam hidup dan hati kita. Karena firman Tuhan itu adalah sebagai senjata rohani di dalam hidup kita dan pedang roh untuk mengikut Tuhan sampai selama-lamanya, supaya kita tetap berkemenangan karena Tuhan tetap campur tangan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang memberi firman-Nya pada siang hari ini di dalam ibadah kita minggu kedua tanggal 14 Juni 2020. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami sudah dilayani dari firman-Mu. Jadilah firman-Mu hidup, tumbuh, berakar, berbuah di dalam hidup kami, supaya kami berpegang pada firman-Mu, berpegang pada nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Keluarga besar Bapak Pendeta Penainggolan yang menerima kami di rumah ini beribadah secara online. Tuhan, semakin limpahi berkat-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu kepada mereka. Hamba berdoa untuk seluruh pengusaha-pengusaha daripada gereja-Mu, pengusaha besar, pengusaha menengah, dan warung-warung, semuanya Tuhan jamah, penuhi dengan berkat-berkat-Mu Tuhan, supaya semakin maju dan semakin penuh dengan berkat-Mu. Dan juga kami berdoa, Tuhan, tengking jauh-jauh virus-virus corona dari Indonesia ini, bahkan dari dunia ini, supaya umat-Mu memuliakan-Mu dengan penuh sukacita, dengan selamat, dan penuh dengan bahagia di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hidup.